Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Wahyudi Ditama dan NIM 2310877300005. Kali ini saya akan membahas topik yaitu Kotlin in Action dengan memberikan review chapter satunya. Pada buku Kotlin in Action bab 1, memberikan pengantar yang sangat komprehensif mengenai Kotlin sebagai bahasa pemrograman modern yang beroperasi di atas Java Virtual Machine atau JVM dan berbagai platform lainnya. Bab ini secara gamblang menyoroti bahwa Kotlin dirancang sebagai bahasa yang pragmatis, aman, dan ringkas. Fokus utama lainnya adalah interoperabilitas penuh dengan kode Java yang sudah ada, sehingga pengembang tidak perlu merombak sistem dari nol untuk menggunakan Kotlin. Berikut adalah beberapa cakupan utama yang dieksplorasi dalam bab ini. Yang pertama ada pengembangan multi ekosistem. Kotlin sangat berguna. Bahasa ini mendukung pengembangan aplikasi server-side menggunakan framework seperti Spring dan Vector. Aplikasi seluler, yaitu Android, seharusnya menjadikan Kotlin sebagai bahasa utama, hingga pengembangan multiplatform seperti Kotlin atau natif untuk iOS dan Kotlin atau JS atau WebAssembly untuk ekosistem web. Dukungan perangkat atau tool. Ekosistem tool pada Kotlin sangat matang karena dikembangkan bersama dengan bahasa lainnya. Hal ini dibuktikan dengan integrasi erat bersama IntelliJ IDEA dan Android Studio, serta ada fitur konverter otomatis dari Java ke Kotlin yang mempermudah migrasi kode secara instan. Proses kompilasi, bab ini juga menjelaskan bagaimana kode sumber Kotlin atau .kt dikompilasi oleh Kotlin menjadi bytecode yaitu .class yang identik dengan Java. Bytecode ini kemudian dijalankan oleh JVM dengan bantuan pustaka runtime Kotlin yang harus didistribusikan bersama aplikasi. Ya, berdasarkan bahasan bab satu tersebut, kita mendapatkan review yaitu gagasan paling menonjol yang ditangkap dari bab ini adalah bahwa Kotlin bukanlah bahasa eksperimental atau bahasa riset murni. Bahasa ini lahir secara pragmatis dari pengalaman industri bertahun-tahun untuk mengatasi masalah dan anomali nyata yang sering menghambat produktivitas pengembang perangkat lunak. Beberapa wawasan teknis yang membuat Kotlin menonjol meliputi sintaks yang ekspresif dan bebas boilerplate. Kotlin berhasil memadukan paradigma pemrograman berorientasi objek dan fungsional. Pendekatan ini memungkinkan penulisan kode menjadi lebih ekspresif sekaligus mengeliminasi boilerplate atau kode repetitif wajib seperti getters, setters, dan classes yang mendeklarasikan tipe data secara eksplisit atau fitur type inference. Berikutnya ada keamanan kode atau safety proaktif. Filosofi desain Kotlin memindahkan beban pengecekan potensi error dari fase runtime atau saat aplikasi berjalan ke fase kompilasi. Sistem tipe Kotlin secara ketat melacak nilai yang dapat bernilai nol, memberikan perlindungan bahwa insiden null pointer exception atau NPA yang sering menjadikan penyebab utama aplikasi crash. Selain itu, penggabungan pengecekan tipe dan casting otomatis melalui smart case mencegah terjadi class case exception. Berikutnya ada konkurensi modern yang terukur. Inovasi Kotlin dalam menangani eksekusi kode asinkron melalui coroutines memberikan alternatif yang sangat ringan dibandingkan eksekusi thread tradisional. Pengembang dapat menulis kode asinkron seperti menarik data dari internet hingga sekuensial yang mudah dibaca tanpa memblokir thread utama atau terjebak dalam struktur fallback pembunuhan. Berikut adalah opini ilmiahnya. Dari perspektif literatur akademik dan riset terkait tentang lunak atau software engineering, klaim-klaim desain yang dipaparkan dalam buku ini telah didukung oleh bukti empiris di lapangan. Sam Kotlin merespon langsung tantangan fundamental yang pengelolaan proyek perangkat lunak skala besar. Penjabaran ilmiahnya dapat dilihat pada poin-poin berikut. Yang pertama ada penurunan technical debt melalui static typing. Penggunaan bahasa dengan sistem tipe statis atau statically typed seperti Kotlin memungkinkan compiler untuk memvalidasi presisi metode dan objek sebelum program dieksekusi. Literatur rekayasa perangkat lunak secara konsisten berprinsip bahwa hal ini meningkatkan keandalan perangkat lunak atau software reliability secara drastis para sistem dapat membasmi seluruh kategori bug sebelum rilis ke tahap produksi. Berikutnya ada peningkatan maintainability atau pemilihan jangka panjang. Di dunia industri, pengembang menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca kode yang sudah ada dibandingkan menulis kode baru. Penggunaan jumlah kode baik kode melalui sintaks yang ringkas seperti penggunaan fungsi tiga-tiga atau first class function dan lambda expression berkorelasi langsung dengan kemudian pemahaman tata letak kode. Kode yang merepresentasikan niat logikanya dengan jelas tanpa tutup oleh boilerplate membuat proses debugging dan refactoring menjadi jauh lebih aman dan efisien. Efisiensi manajemen sebenarnya atau konkurensi kajian akademis mengenai arsitektur mengakui bahwa model coroutines menawarkan efisiensi perangkat keras yang superior. Karena coroutines dikelola pada tingkat bahasa dapat menangguhkan eksekusi tanpa membuat tingkat operasi sistem.
Aplikasi dapat menjalankan jutaan pekerjaan serentak. Hal ini sangat vital secara ilmiah untuk menjaga responsiveness antar buka pengguna di sisi client server maupun menangani beberapa lintas permintaan atau HTTP request yang masif di arsitektur Bitcoin. Berikut ada perbandingan bentuknya dengan judul Kotlin in 100 Seconds. Sebagai bentuk komparasi visual dan ringkas, tujuan ini menjadikan bab satu dari buku Kotlin Action dalam video YouTube berjudul Kotlin in 100 Seconds dari channel Fireship. Video tersebut merangkum esensi bahasa pemrograman Kotlin dengan sangat padat dan secara garis besar mengkonfirmasi gagasan pragmatis yang ditawarkan oleh buku. Berikut ada perbandingan komprehensif dari kedua sumber tersebut. Filosofi desain dan interoperabilitas buku maupun video secara konsisten menurut Kotlin sebagai alternatif modern atau better Java yang beroperasi di atas JVM. Keduanya juga menekankan interoperabilitas penuh dengan sebagian nilai utama. Video menyebutkan bahwa pengembang dapat mengadopsi Kotlin secara bertahap tanpa harus membuang kode Java yang ada. Hal ini selaras dengan klaim buku bahwa Kotlin berintegrasi secara mulus sehingga pengembang tidak perlu merombak sistem dari nol. Reduksi boilerplate dan keamanan kode atau null safety. Video mendemonstrasikan secara visual penggunaan data classes untuk mengatasi kode repetitif seperti getter, setters, dan constructor. Demonstrasi ini secara langsung mendukung argumen buku mengenai sintaks Kotlin yang ekspresif dan bebas boilerplate. Terkait keamanan, video memperlihatkan sistem tipe Kotlin yang mencegah variabel bernilai nol tanpa deklarasi eksplisit. Pendekatan ini memperkuat pesan teks dalam buku menyatakan bahwa Kotlin secara proaktif memindahkan beban pengecekan potensi error ke fase kompilasi untuk menghindari insiden atau null pointer efficient atau NPE. Fokus implementasi server side versus mobile. Perbedaan untuk menonjol terletak pada cakupan implementasinya. Pada buku Code and Action memberikan porsi pembahasan yang sangat signifikan pada pengembangan aplikasi server side dan menunjukkan integrasi Kotlin dengan framework kelas industri seperti Spring dan Python. Sebaliknya, video YouTube memberikan penekanan yang jauh lebih besar ekosistem mobile, menyoroti status sifat Kotlin pada tahun 2019 ketika Google menjadikannya sebagai bahasa utama atau preferred language untuk pengembangan Android. Kedalaman akan penelitian arsitektural dari sudut pandang rekayasa perangkat software, buku menawarkan literatur yang jauh lebih mendalam. Buku secara eksklusif membahas bagaimana fitur Kotlin berdampak pada penurunan technical debt melalui static typing dan peningkatan maintainability atau maintenance jangka panjang. Di sisi lain, video mengambil pendekatan yang murni sintaksisnya dan berfokus pada eksekusi teknis seketika seperti demonstrasi penulisan fungsi main yang lintas dan kompilasi langsung oleh terminal tanpa menguraikan lebih jauh mekanisme peran Kotlin atau teori seperti baliknya. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.